Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saat ini kita akan berbincang dengan Dr. Anna Fauziati, Magister of Science, spesialis penyakit dalam tentang HIV/AIDS. Ya, kita langsung saja berbincang dengan Dr. Anna. Dr. Anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang mengenai HIV/AIDS ya. Apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi human immunodeficiency virus ya, yang menyebabkan kondisi daya tahan tubuh menurun. Internasional HIV/AIDS di 1 Desember. Nah, itu gimana dok? Tanggal 1 Desember. Ya betul, tanggal 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS, agar masyarakat di dunia ini menyadari pentingnya untuk mencegah dan mewaspadai HIV/AIDS. Ya, sebetulnya HIV/AIDS itu apa ya dok ya? Penyakit apa itu? Iya, HIV/AIDS itu ya Mbak Fatul dan juga pemirsa, merupakan suatu kondisi tubuh atau dari seseorang yang terinfeksi virus HIV, human immunodeficiency virus. Nah, virus HIV ini itu dapat menyerang sistem pertahanan tubuh, khususnya dia merusak sel limfosit T yang berkode CD4 atau CD4. Nah, sel limfosit T ini berfungsi sebagai T helper atau suatu sel pertahanan tubuh yang bersifat menginisiasi dan meningkatkan ataupun membantu sistem pertahanan tubuh. Nah, jadi kalau kita kekurangan limfosit T CD4 ini, daya tahan tubuh kita akan turun. Apabila ada infeksi baik virus, bakteri, jamur maupun parasit, seseorang tuh akan lebih mudah terinfeksi dan bisa jatuh pada kondisi yang berat. Gimana dok, misalnya HIV jadi AIDS itu gimana? Ada prosesnya atau jalan penyakitnya itu gimana? Iya, ada prosesnya ya. Untuk menjadi suatu AIDS, orang yang terinfeksi HIV itu tidak serta-merta langsung mengalami infeksi yang berat. Biasanya dari asal muasal atau awal tertular itu membutuhkan waktu sekitar 5-10 tahun untuk menjadi HIV/AIDS. Rata-rata itu membutuhkan waktu 7 tahun. Jadi untuk infeksi HIV dan AIDS itu dibedakan menjadi tahap awal, infeksi awal. Biasanya orang kalau mulai terinfeksi HIV/AIDS tetap ada perlawanan dari tubuhnya sehingga timbul demam. Demam itu adalah upaya tubuh untuk mengeliminasi virus itu. Itu pertama demam, kemudian seperti flu ya, nyeri tenggorokan ya, batuk kering, kemudian ada nyeri sendi atau otot ya, dan kelemahan. Itu pada fase awalnya, dan juga bisa timbul pembesaran limfonodi. Itu habis itu dia akan reda. Ya akan reda sehingga fase awal infeksi itu terlewati. Kemudian virus itu akan lebih masih ada sebenarnya dalam tubuh tapi tidak terlalu aktif. Dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 5-10 tahun tadi atau rata-rata 7 tahun untuk menjadi AIDS. Nah, pada fase itu apabila tidak diobati maka akan timbul stadium AIDS ya, atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu dibedakan menjadi stadium 1 sampai dengan 4. Stadium 1 itu masih asimptomatik atau gejala awal mungkin hanya demam sedikit, kemudian ada pembesaran limfonodi atau mungkin seperti ISPA ya. Kemudian masuk ke fase 2. Pada fase 2 ini kadar CD4 itu sudah mulai turun. Nah, di sana akan mulai timbul infeksi-infeksi oportunistik dan penurunan berat badan, tetapi masih kurang dari 10%. Jadi misalnya berat badan semula 70 itu nggak sampai 7 kilo penurunan berat badannya ya. Nah, di situ bisa juga mulai ada timbul infeksi kulit ya. Kemudian infeksi tonsilofaringitis itu radang tenggorokan, kemudian infeksi telinga dan lain-lain. Mulai ada infeksi jamur kulit ya. Nah, habis itu kalau tidak diobati juga dia bisa jatuh pada stadium 3 di mana ada penurunan berat badan lebih dari 10% padahal tidak melakukan diet ataupun pantangan tertentu ataupun aktivitas tertentu, tapi dia mengalami penurunan berat badan yang tidak jelas. Kemudian dia akan mengalami demam yang lama ya, diare berulang, sariawan berulang. Di situ mulai ada infeksi seperti tuberkulosis ya, dan juga bisa infeksi tulang, infeksi otot dan sebagainya.
dan juga jamur ya. Nah, kemudian misalnya dari kandidiasis oral ya, yang orang tuh biasanya jarang ada yang mengalami infeksi jamur di mulut, tapi pada stadium 3 itu mulai ada, dan orangnya udah mulai agak lemas gitu ya, sehingga dia 50% waktunya itu lebih banyak tidur. Atau berbaring di tempat tidur. Nah, kemudian bila tidak diobati juga, dia akan jatuh pada HIV/AIDS stadium 4, di mana infeksinya itu lebih sistemik ya, jadi lebih masif lagi dan bisa sampai ke sistem saraf pusat, misalnya melalui infeksi jamur ya, sistemik, kemudian infeksi toksoplasma ya, toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes itu bisa masuk, kemudian cryptococcus juga. Nah, dan itu bisa tuberkulosis juga sampai ke luar daripada paru-paru, bisa ke TB kelenjar, bisa ke perikarditis, efusi pleura, bisa ke TB intestinal ya, atau TB usus, sampai TB cerebral ya, dan nanti akibatnya orang akan mengalami penurunan kesadaran, dan disitulah fase-fase kritis dari pasien HIV/AIDS, dan juga bisa mengalami infeksi paru-paru yang berat seperti pneumocystis carini, pneumonia dan lain-lain, sehingga orangnya mengalami infeksi berat, dan kalau tidak dirawat di rumah sakit ataupun bahkan sudah dirawat di rumah sakit pun bisa meninggal. Itu yang kira-kira gambarannya. Iya, kompleks sekali ya, Dok. Ya, itu cara penularannya gimana itu ya, Dok ya? Iya, cara penularannya itu dia disebut sebagai penyakit yang menular terutama dengan blood transmitted disease, atau penyakit yang menular melalui darah dan cairan tubuh lainnya ya. Jadi yang pertama itu sebetulnya yang paling banyak menurut data epidemiologi adalah dari unsafe sex atau hubungan seksual yang tidak aman. Ya, misalnya dengan pasangan yang belum menikah ataupun berganti-ganti pasangan, ya itu yang paling berisiko. Apakah dia heteroseksual, yaitu antara laki-laki dan perempuan, apakah dia homoseksual antara sesama jenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki, itu yang paling banyak, atau dia biseksual, ya, baik dia heteroseksual dan juga homoseksual, ya. Itu yang paling banyak. Tapi yang kedua juga bisa ditularkan melalui jarum yang dipakai, jarum suntik yang dipakai bersama-sama, khususnya pada pengguna narkoba suntik, ya. Itu kemudian yang ketiga itu dari transfusi darah yang tidak aman, ya. Jadi yang screeningnya itu tidak rigid, ya. Jadi setiap akan transfusi darah pasti darah dari donor itu akan diperiksa apakah ada hepatitis B, hepatitis C atau HIV. Kalau ada itu semua maka pastinya tidak akan diberikan ya. Itu, tapi kadangkala mungkin pada fase yang dia belum terdeteksi kok ditransfusikan darahnya, itu bisa juga menularkan ya HIV/AIDS. Kemudian yang keempat adalah dari alat-alat medis ataupun jarum suntik yang tidak steril. Misalnya pada prosedur apa, banyak sekali prosedur itu, mulai dari perawatan kulit, mulai dari injeksi, mulai dari pengambilan darah, mulai daripada apalagi dengan tindakan-tindakan operasi bedah minor maupun mayor. Itu bila tidak steril itu bisa berpotensi menularkan HIV/AIDS. Demikian ya. Kemudian yang selanjutnya adalah stick injury. Stick injury itu kecelakaan dari jarum suntik. Misalnya tenaga kesehatan itu habis mengambil darah pasien HIV itu tidak sengaja, misalnya pas menutup jarumnya itu kemudian tertusuk kulit sendiri, nah dia berisiko untuk tertular. Nah ini sudah, walaupun angkanya sangat kecil tapi itu masih ada sedikit potensi penularan. Nah yang berikutnya adalah transmisi vertikal dari ibu hamil kepada janin yang dikandungnya. Itu yang juga bisa menularkan, sehingga kalau misalnya wanita hamil kita deteksi, biasanya di puskesmas sudah ada screening untuk infeksi hepatitis B, C, dan HIV. Bila diketahui infeksi HIV, maka harus segera diberikan obat antiretroviral atau ARV. Supaya apa? Supaya ibu tersebut tidak menularkan HIV pada janin yang dikandungnya. Nah, ya Dok, terima kasih. Ya itu tanda-tandanya banyak sekali ya Dok ya itu. Kalau orang masyarakat umum gitu, kalau ada tanda-tanda gitu, tahu nggak apa yang harus dilakukan ketika itu masuk AIDS atau bukan gitu ya Dok ya? Iya, jadi tanda-tandanya kan secara umum sebenarnya tanda-tanda infeksi ya, dan penurunan berat badan. Nah, kalau misalnya ada warga masyarakat yang mengalami kok mudah terjadi infeksi, mudah demam, mudah diare, dan mengalami penurunan berat badan, sariawan nggak sembuh-sembuh, ya itu datang ke dokter ya. Karena memang kita nggak tahu, kalau belum diperiksa kita tidak tahu apakah itu
dari HIV/AIDS atau bukan. Khususnya pada kelompok masyarakat yang berisiko, tadi misalnya pernah mengalami transfusi darah, kemudian mempunyai kebiasaan unsafe sex ya, sering berganti-ganti pasangan, pernah menggunakan narkoba suntik bersama-sama dan lain sebagainya, silahkan konsultasi pada dokter. Nanti dokter akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Nah, penunjangnya itu yang paling sederhana itu adalah dengan pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap dulu, dan dengan serologi HIV itu yang awal itu dulu, baru nanti pelacakan yang lain-lain. Nah, itu pemeriksaannya cukup sederhana dan tidak terlalu mahal ya, apalagi misalnya di puskesmas itu mungkin bisa gratis kalau punya BPJS ya. Nah, serologi HIV itu apa? Yaitu dengan yang awal itu pemeriksaan rapid test anti HIV dengan 3 metode itu dulu. Itu akan dijamin kerahasiaannya. Nah, sebelum ataupun sesudah tes itu nanti akan dilakukan konseling oleh tenaga kesehatan, akan diberitahukan dan apa-apa yang harus dilakukan sesudah itu, mengatakan dan bersifat konfidensial, yaitu rahasia. Rahasia ya. Oh ya dok, itu kalau diketahui ternyata terdiagnosa HIV/AIDS itu ya, itu nanti kita akan dapat terapi apa ya dok? Oh iya, kalau sudah terdiagnosis HIV positif itu maka sebaiknya segera ke dokter tadi akan diberikan obat antiretroviral. Nah, obat antiretroviral itu nanti akan mencegah jatuhnya dari HIV itu menjadi AIDS gitu. Dan kalau sudah AIDS maka diharapkan tidak akan progres sampai dengan stadium 3 atau 4, tapi justru dia akan membaik kondisinya dan akan lebih stabil seperti masyarakat biasa umumnya ya. Terakhir dok, bagaimana pencegahan agar tidak tertular HIV/AIDS itu ya? Pencegahan utamanya adalah saya kira menghindari perilaku berisiko. Dan kalau dalam sudut pandangan kita sebagai umat Muslim ya, atau orang yang beragama Islam, maka kita berpegangan pada ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena itu adalah jalan yang buruk ya, sesuatu yang jelek dan jalan yang buruk ya. Kemudian untuk tenaga kesehatan kita juga harus melakukan prosedur persiapan alat, sterilisasi alat yang benar. Dan yang kedua, yang lainnya juga untuk donor darah tentu screeningnya harus lebih ketat ya. Dan kemudian tentu donor darah itu hanya dilakukan sesuai indikasi ya, nggak mungkin kita ada transfusi tanpa indikasi gitu. Kemudian untuk penggunaan jarum suntik bersama itu harus kita hindari sama sekali. Kemudian gunakan alat suntik itu single use ya. Dan kemudian juga kita misalnya untuk ibu dan ke anak tadi, maka pencegahannya ibunya bila terdiagnosis saat hamil itu memang HIV positif, maka harus diberikan ARV biar dia tidak menularkan pada anaknya. Demikian mungkin pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, Mbak Fatul. Yang terakhir tidak lupa kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu sehat, selalu diberikan perlindungan dari penyakit, dari bencana, dari kecelakaan, karena hanya dengan doa itu musibah itu insya Allah bisa terhindar gitu ya. Karena sejauh mungkin kita itu telah berusaha, kadang-kadang tetap jatuh sakit juga ya, itu merupakan ujian dari Allah, maka kita mohon kesehatan itu dari Allah semata. Mungkin doa itulah senjata kita gitu ya, sebagai orang yang beriman. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih sekali Dr. Ana, kita sudah berbincang bersama Dr. Ana Fauziati, Magister of Science, spesialis penyakit dalam. Semoga bermanfaat dan semoga kita sehat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.